welcome back to my Startup Podcast bersama Mavindan sebagai host. Hari ini kita kedatangan dua anak muda yang memiliki ide untuk membangun suatu startup. Selamat sore Charles dan Richard. Sore. Jadi basically kalian mau membangun suatu startup ya? Iya. Apa ya melatar belakangi startup kalian ini? Nah, startup yang baik itu adalah startup yang menyelesaikan masalah. Contohnya itu ada Gojek, Grab, Uber, Traveloka. Mereka semua tuh menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalkan di tengah COVID ini, itu banyak sekali masalah kesehatan yang timbul. Dengan adanya startup kesehatan, maka startup tersebut akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Startup yang baik menyelesaikan masalah. Emang startup kalian menyelesaikan masalah apa? Jadi kalau kita lihat di lapangan, untuk memesan ambulan itu butuh proses yang lama, datangnya juga lama. Lalu banyak terjadi penolakan pasien karena UGD atau kamar inap yang penuh. Sementara untuk memesan kamar inap itu sendiri prosesnya juga lama. Lalu di praktek kedokteran itu selama pandemi ini konsultasi tatap muka itu sangat terhambat. Dan sebelum pandemi pun praktek kedokteran banyak terjadi antrian. Lalu kalau kita misal mau berobat ke luar negeri itu kan pasti butuh namanya informasi sama koneksi. Tidak semua orang punya hal itu. Terus yang tadi mengenai ambulans datangnya lama itu, emangnya bener ya? Bener, bahkan 112 itu rata-rata 30 menit. Sedangkan setiap 30 menit? Iya, 30 menit lama. Setiap detik dan menit itu sangat berharga bagi nyawa seseorang. Nah, selain itu sekarang ya memang masih COVID kan? Iya. Banyak sih namanya penolakan rumah sakit. Iya. Ya memang tahun-tahun ini aja yang banyak. Tahun-tahun lalu nggak ada. Ada, bahkan tahun lalu itu ada pemuda di Bengkulu ditolak 3 rumah sakit. Jadi dia keliling rumah sakit 3 itu ditolak, sehingga ya nyawanya gak ketolong. Iya, nyawanya gak ketolong. Sampai meninggal dunia. Sayang sekali gak ketolong. Itu kan tadi mengenai masalah-masalah ya. Iya. Ini berarti intinya tentang kesehatan, Iya. startup kesehatan. Kenapa milih kesehatan? Nah, gini, kalau misalkan kita bisa lihat kesehatan, pertama tren di industri kesehatan, tuh tidak trennya selalu ada. Terus yang kedua juga selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu tanpa terkecuali mereka akan membutuhkan layanan kesehatan. Nah, setelah membutuhkan itu juga banyak sekali masalah kesehatan di masyarakat. Masalah kesehatan itu terkena oleh semua orang tanpa terkecuali. Makanya kita memilih ke industri kesehatan tadi. Gimana sih produknya? Oh, gini. Ini produknya, aplikasinya. Kalau misalnya kita bisa lihat Aplikasi. Ya, aplikasi berupa kita aplikasi. berupa aplikasi. Kalau misalnya kita lihat di homepage-nya itu nanti ada tombol buat sign in dan login. Tapi di bawah itu nanti ada satu tombol emergency. Berarti orang yang selain user juga bisa Bisa, nggak usah login langsung bisa Iya. menggunakan fitur ini. Fungsinya apa sih? Kok harus ada tombol emergency? Nah, Coba kita pencet. Centet. Langsung diarahkan ke halaman ambulan. Oh, Yang iya. ada petanya itu. Jadi tinggal mengklik tombol itu langsung ambulan datang ke lokasi Anda saat itu. Karena pada saat itu perhitungan kita adalah kalau misalkan menunggu pengguna untuk sign in itu kan udah ada berapa menit nih yang hilang. Makanya kok ada tombol Tambah lama Iya. nanti. Kok ada tombol di bagian lock screen-nya. Nah, habis emergency itu kan ada yang namanya consultation ya. Iya. Itu buat apa ya? Kalau consultation itu kayak yang udah dibilang tadi, itu permasalahan antrian yang terlalu panjang, kita selesaikan dengan antrian online. Oh. Bisa pesan antrian online. Jadi kalau misalnya pencet. Nah, langsung keluar daftar dokter terdekat di lokasi Anda. Jadi bisa buat janji ya? Iya, bisa. Sama kita. Bukan cuma janji, ketika nanti pengambilan nomor antrian itu bisa lihat secara real life. Sekarang itu sedang nomor berapa Iya. yang sedang dilayani. Oh, jadi kayak live gitu ya? Iya. Terus sama ini bisa difilter berdasarkan lokasi, harga sama rating. Oh iya, itu Rating ya, di dari filternya. dokternya. Terus ada compare itu juga. Nah, ya bisa Iya. dibandingkan itu nanti. Oh. Bahkan kalau misalkan di fitur-filter tadi itu bisa juga memilih spesialisasi kedokteran. Kayak gitu. Terus yang tadi itu Booking. Nah, iya, Iya. booking. Coba. Nah, iya. Pencet. Nah. Klik Coba. Nah,
Booking itu menunjukkan rumah sakit terdekat di mana. Lalu kita kan bisa booking kamar inap di rumah sakit itu. Bahkan kita bisa melihat fasilitas rumah sakit tersebut. Apa aja yang bakal kita dapetin. Coba pencet rumah sakit itu. Nah. Pencet. Nah, itu kan keluar fasilitas sama lokasinya itu juga ada tuh sudah ada. Nah, kalau misalkan kayak ini kan nanti tertera, oh ruangannya keras. Oh, tadi kalian konsultasi kan Iya. ya dokter-dokter. Iya. Kalau ini rumah sakit. Iya. Coba itu juga bisa di-compare kok. Compare dan filter berdasarkan rating sama harga juga bisa. Sama ya. Iya, iya. Fungsinya sama yang konsultasi Iya. tadi ya. Untuk go internasional kita masih dalam pengembangan sehingga kami belum masukkan. Oh, go internasional. Iya. Nah, ini kan ya menurut saya bagus sih ini. Tapi kan sing namanya startup ya, itu kan butuh sing namanya cuan. Nah, kalian ini dapetin cuannya itu gimana? Jadi setiap transaksi yang dilakukan di aplikasi kami mengambil komisi 10%. Dan kami juga mengambil keuntungan dari iklan, lalu valuasi data. Jadi kami tidak akan memberikan data personal, tenang aja kok. Jadi kami juga memberikan data traffic ambulans sama traffic pasien dan penyakit. Itu sangat zaman sekarang ini dibutuhkan. Berarti kalian ini targetnya itu untuk berpartner dengan rumah sakit, Iya. klinik, semua yang berhubungan dengan kesehatan. Iya. Tapi kan itu namanya butuh koneksi ya. Iya. Sedangkan kalian ini bisa dibilang masih dalam kelompok kecil ya. Nah, planning kalian ini gimana ke depannya supaya bisa berkembang? Berkembang itu kan kita membutuhkan user. Kita harus mengenalkan aplikasi ke user. Nah, cara pengenalannya itu ada 4. Yang pertama itu referral atau user get user, di mana satu pengguna yang mempromosikan aplikasi kita ke 5 pengguna lainnya akan mendapatkan potongan harga. Lalu yang kedua itu event. Kita akan mengadakan event-event kesehatan, tidak cuma event, tapi kita akan mengadakan festival kesehatan. Yang mana memang festival kesehatan itu jarang banget ada. Ya. Lalu yang ketiga kita akan mempromosikan lewat sosial media. Sosial media itu kita melalui influencer. Nah, Oh, influencer. iya, karena kenapa sih kok influencer? Karena influencer tuh udah punya audiens sendiri. Banyak orang milenial yang bisa. Iya. Dengan adanya influencer tadi, maka audiensnya akan tertarik untuk aplikasi kita. Iya. Lalu yang terakhir itu kita juga mengadakan partnership. Partnershipnya tuh dengan asuransi, rumah sakit, praktik kedokteran. Dengan melakukan partnership tersebut, secara tidak langsung kita mempromosikan aplikasi kita. Nah, berarti ini bisa saya simpulkan ya. Kan pakai referral code atau yang bisa disebut promo ya. Iya. Yang namanya promo pasti semua orang suka. Iya. Apalagi yang tadi mengenai fitur-fitur utamanya kalian yang booking sama konsultasi. Oh, mau nggak mau suatu hari saya pasti akan pakai. Nah, terus yang terakhir itu kan kalian membuat bisnis model dari ide kalian sendiri ya. Ini kan menurut saya ini baru ini dan brilian menurut saya. Rahasianya apa sih? Apalagi kan masih dini. Jadi tujuan kami mendirikan startup itu cuma satu, karena kami sangat jengkel dengan masalah yang ada, terutama di kesehatan karena berhubungan dengan nyawa. Jadi kami sangat ingin membantu orang-orang gitu. Kayak pain yang ada di masyarakat di tengah COVID dengan layanan kesehatan itu banyak sekali terjadi. Iya sih. Tapi banyak sih yang perlu dibahas sebenarnya ini. Cuma kan waktunya kurang cukup ya. Iya, sayang sekali. So, that's all guys. Thank you for watching.